Dan karena tuayan itu sekarang, jangan izinkan musuh mencuri tuayanmu. Bersama Pastor Nita Setiawan, mari kita mendengar suara Tuhan. Doa saya itu yang saudara lakukan. Setiap kali judul firman ini didengungkan, saudara berkata di dalam diri saudara sendiri, ada keberanian untuk mengatakan, tuayanku sekarang Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa tuayan saudara sekarang, jangan izinkan musuh mencurinya dari hidup saudara. Masalahnya saudaraku, bicara soal tuayan, akan selalu ada musuh saudara. Akan selalu ada saja yang berusaha untuk membuat saudara tidak memperoleh tuayan saudara, menghalangi saudara sehingga tuayan itu tertunda, atau bahkan menghancurkan dan merebut tuayan saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat beberapa kisah di mana saudara nanti akan belajar sama-sama. Kita akan melihat saudaraku, strategi-strategi musuh. Apa sih yang dilakukan musuh supaya engkau kehilangan tuayanmu? Dan by the way, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Kisah ini berbicara tentang bangsa Israel pada saat mereka ada di dalam penjajahan dari bangsa Midian. Kita lihat, ini kisah tentang Gideon, saudaraku. Ayatnya yang ketiga saya bacakan, boleh kita bergantian? Ayat yang keempat saudara baca, ayat yang kelima kita gantian, ayat yang keenam kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Yang sudah ketemu karena lihat ke depan katakan amin juga. Yang ketemunya lihat Alkitab saudara sendiri, yuk boleh nggak sih saudara? Saya selalu kalau khotbah saya nggak jemu-jemu mengatakan ini. Biar di depan saya tuh kadang tuh antara bingung saudara. Satu sisi membantu, tapi sisi lain saya tidak mau menciptakan generasi yang tidak paham Alkitab. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Senggol kiri kanan saudara, tetap buka Alkitab yuk. Keluarkan handphone saudara, tetap buka Alkitab saudara. Warning saudaraku, jangan tersesat masuk ke WhatsApp. Yuk, saya bacakan ayat yang ketiga. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Ayat keempat dengan suara keras. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6 yuk sama-sama 2-3. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Yang namanya musuh, saya tahu ya saudara akan ngomong, pastor namanya musuh mana ada sih yang baik? Ya semua musuh ya pasti jahat gitu. Tapi saudaraku, khusus untuk Midian ini saya boleh mengatakan mereka itu sangat jahat. Kenapa sangat jahat? In case saudara tidak terlalu memperhatikan ayat ini dan mungkin tidak terlalu diceritakan dengan detail, orang Midian itu kalau menjajah, dia nyerbu itu caranya kayak gini saudaraku. Orang Israel nabur itu dibiarin. Mereka berusaha bangkit, mereka berusaha untuk nabur itu dibiarin. Mereka kemah nih, mereka nunggu. Mereka berkemah di sekeliling bangsa Israel sampai ditunggu saudaraku. Nah ini kenapa saya katakan jahat. Ditunggu tiba waktunya menuai, serbu. Pastor kenapa dikatakan jahat? Coba bayangkan saudaraku, setiap kali masa menuai, bangsa Midian akan menyerbu dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ayat 4 kalau saudara lihat, they are left with nothing. Tidak ditinggalkan apapun, sampai ayat 6 dikatakan bangsa Israel jadi sangat melarat. Masa menabur itu masa kerja keras saudaraku.
Setelah mereka kerja begitu keras, tiba waktunya menuai, habisin. Bisa kebayang nggak saudara, traumanya kayak apa? Dan Midian lakuin itu dari tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun. Orangnya nggak dibunuh. Tapi lihat saudaraku, apa yang mereka kerjakan? Mereka membunuh pengharapan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Every single year yang seharusnya masa menuai itu adalah sukacita, Pak. Tapi di setiap masa menuai, ketakutan yang begitu mencekam saudaraku. Jangan-jangan kali ini pun aku akan kehilangan tuaianku. Apa yang dilakukan bangsa Midian, kenapa saya sebut jahat saudaraku? Karena mereka bukan hanya meninggalkan bangsa Israel itu dengan ketakutan. Mereka membuat bangsa ini tidak berani lagi berharap kepada Tuhannya. Karena dari tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun mereka berharap tuaiannya direbut. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi in case ada di antara saudara yang kau berkata dalam dirimu, Pastor, saya sudah berdoa year after year after year, saya sudah tidak punya lagi keberanian untuk berharap. Itu yang dialami bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Midian menyebabkan bangsa ini kehilangan their very hope in God. Tapi dengan ajaibnya saudaraku, dengan yang tersisa dari mereka, ayat 6 berkata, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Itu sebabnya penting bagi saudara membaca Alkitab, saudara. Kenapa? Perhatikan kata Tuhan di sini, Tuhan-nya semua huruf besar, saudara. This is a specific God. Di mana setiap kali saudara melihat tulisan Tuhan itu semua ditulis dengan huruf kapital, saudara harus tahu ini Tuhan Allah Israel yang hidup. This is a specific God. Ini Tuhan Allah Israel yang hidup. Mereka sekali lagi mengumpulkan keberaniannya dan berseru kepada Tuhan. Seruan itu sampai ke telinga Tuhan, saudaraku. Seruan itu didengar Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang dipakai Tuhan untuk membalaskan kekalahan bangsa Israel, saudara? I'm about to tell you the beauty of the story, saudara. Di tengah keadaan bangsa Israel yang seperti itu, tahukah saudara siapa yang dipakai Tuhan? Gideon. Siapa Gideon, Pak? Seorang anak muda yang begitu ketakutan sampai dia mengirik gandum di pemerasan anggur. Siapa Gideon? Seorang anak muda yang sudah kehilangan pengharapannya, sampai pada saat malaikat Tuhan datang, Gideon berkata, mana Tuhan yang aku dengar dari cerita nenek moyangku? Di mana dia? What's the point, Pastor? I'm about to tell you the beauty of the story. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan cari seorang anak muda, Pak, yang jadi perwakilan dari keadaan seluruh bangsa Israel saat itu. Seorang yang ketakutan, seorang yang tidak punya pengharapan, seorang yang sudah takut berharap sekali lagi. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Hari ini pun di tempat ini, saudaraku, apakah saudara pikir, saudara berkata, Pastor, orang kayak saya, apa Tuhan masih bisa pakai? Tuhan tidak cari orang yang hebat. Dia cari orang yang menjadi perwakilan dari keadaan saat itu. Dia datang kepada Gideon dan Tuhan katakan, hai engkau orang yang gagah perkasa, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Oh come on. Oh come on. Dia panggil Gideon, saudaraku, dengan keadaannya. Apa yang dia ingin katakan? Fear not, for I am with you. Ini message hari ini, saudaraku, dari kisah ini.
Buat sebagian besar bangsa Israel saat itu yang sedang ada di dalam keadaan ketakutan dan mereka lose hope, Tuhan berkata kepada mereka, kalau engkau berani berharap sekali lagi aja, I am with you. Mari saya tambahkan kenapa cerita ini begitu cantik buat saya, saudara. Buat bangsa Midian ya saudaraku, yang mengalahkan bangsa Israel dengan datang berbanyak-banyak. Saudara masih ingat kisah Gideon? Disisakan Tuhan tinggal berapa, saudara? Our God is sending message. Tuhan kita ngirimin pesen. Kamu datang nyerang aku berbanyak-banyak. Butuh buat engkau berbanyak-banyak menghancurkan anakku. Aku menghadapi engkau dengan jumlah yang tersisa. Our God is sending you message. Dia nggak butuh orang yang banyak, saudara. Tapi dia butuh orang-orang yang hari ini berani sekali lagi berharap, berani sekali lagi mempercayai dia, berani sekali lagi datang kepada dia dengan ketakutan yang ada dan sedikit kecil pengharapan di hatimu, tapi kau memberanikan diri dan berkata, Lord, where are you? Dengan yang tersisa, dia strike Midian, saudaraku. That is the beauty of the story. Bukankah Alkitab saudara itu cantik? Hari ini ya saudaraku, dengar, musuh akan terus berusaha. Jangan saudara berpikir, jangan saudara jadi orang naif. Ikut Tuhan semuanya serba lancar. Bahkan ketika kau ada di jalannya Tuhan, jangan engkau berharap iblis itu will cheer you up. Come on. Dengan segala cara dia akan berusaha menjegal, menghalangi, menutup jalanmu, menghancurkan, merampas tuaianmu. Tapi izinkan saya mengatakan kepada saudara sekali lagi, engkau masih punya Tuhan. Tuhan Allah Israel yang hidup masih ada di pihakmu. Boleh aminnya yang paling keras. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa hari ini ada iman yang dibangkitkan di tempat ini. Engkau yang pengharapanmu sempat pudar, engkau yang sempat ada di dalam ketakutan, for once berserulah sekali lagi kepada Tuhan Allahmu. Dia masih mendengar. And yes, dia mau tolong engkau.